Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 20-an tahun, diceritakan bahwa beliau tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang pemuda, kecuali beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau pernah menjadi penggembala kambing. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali mereka pernah mengembalakan kambing. Kambing-kambing tersebut disebut sebagai hayawanul jannah atau hewan surga yang mengandung keberkahan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembalakan kambing-kambing milik Bani Sa'ad, dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau juga pernah mengembalakan kambing milik orang-orang Mekah untuk mendapatkan beberapa dinar atau uang sebagai sumber penghidupan. Hal ini dikarenakan Abu Talib, paman beliau, bukanlah orang kaya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin membebani beliau. Beliau juga tidak mengembalakan kambing-kambingnya kepada Ibnu Abi Said Al-Makhzumi karena Ibnu Abi Said tidak mengembalakan kambing-kambingnya. Dalam beberapa riwayat, tercatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi seorang pedagang dan pengusaha. Beliau tidak mengembalakan kambing-kambingnya kepada Ibnu Abi Said Al-Makhzumi, teman dekatnya ketika beliau masih pemuda dan selalu berdagang bersama. Ibnu Abi Said Al-Makhzumi dianggap sebagai teman dagang terbaik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, beliau melakukan perjalanan dagang ke kota Syam dan sering mengunjungi Syam. Semua ini telah kita bahas sebelumnya ketika membicarakan tentang ruh kenabian. Ketika Rasulullah berusia 25 tahun, beliau melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Negeri Syam pada waktu itu merupakan pusat peradaban dunia. Saat itu, Rasulullah membawa dagangannya bersama Khadijah. Khadijah, yang merupakan seorang janda kaya raya, cantik jelita, dan bangsawan, telah ditinggal mati oleh suaminya. Banyak pemuda dan lelaki yang ingin melamar Khadijah karena kekayaan dan kecantikannya. Namun, Khadijah menolak semua lamaran tersebut. Ia lebih fokus dalam memperluas bisnis dagangannya. Khadijah sering berganti-ganti pekerja, menyewa laki-laki untuk menjalankan dagangannya dengan sistem murabaha, yakni pembagian hasil sesuai kesepakatan. Setelah beberapa kali berganti partner dagang yang tidak cocok, akhirnya Rasulullah dipilih oleh Khadijah. Beliau menjadi partner dagang yang melaksanakan dagangan Khadijah. Rasulullah diberi perlakuan istimewa yang berbeda dengan partner dagang lainnya. Beliau ditemani oleh budak Khadijah yang bernama Maisaroh, seorang laki-laki. Rasulullah berangkat ke negeri Syam dengan Maisaroh. Ketika berdagang di sana, dagangan Rasulullah laris dan menghasilkan keuntungan yang besar. Rasulullah selalu berperilaku baik, jujur, dan tidak mengkhianati kepercayaan dalam menyampaikan kekurangan atau cacat barang dagangan. Dagangannya terjual dengan laris dan menghasilkan keuntungan besar. Kemudian, Rasulullah kembali ke Mekah dari Syam. Ketika Rasulullah sampai di Mekah, Khadijah terheran-heran melihat keberhasilan dagangan Rasulullah dan melihat keberkahan dan amanah dalam kekayaannya. Malam itu, Khadijah meletakkan harta kekayaannya di hadapan Rasulullah, mengagumi dan menghargai beliau atas keberhasilannya. Rasulullah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Beliau tidak pernah minum khamar, minuman beralkohol. Beliau berperilaku baik, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, tidak pernah ikut serta dalam perayaan-perayaan berhala, tidak pernah bergabung dalam joget-joget atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang buruk. Keistimewaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis penting yang harus diceritakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, disampaikan oleh Imam Al-Hakim, diikuti oleh Imam Al-Zahabi, dan dianggap lemah oleh Ibnu Katsir. Dengarkanlah, Nabi mengatakan, "Aku tidak pernah menginginkan atau menyembunyikan dalam hatiku kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tidak pernah aku melakukannya sebelum diangkat menjadi nabi, kecuali 2 kali. Namun, Allah mencegahku sehingga aku tidak pernah sampai melakukannya. Kemudian, setelah aku diberi risalah, aku pernah berkata, aku bergadang setiap malam di Mekah, tidak pernah aku mengunjungi air Hanum, tempat perayaan mereka dengan cara apapun. Aku pernah berkata kepada teman pengembala kambingku di Mekah, tolong jagalah kambing-kambingku ini, aku ingin pergi ke kota Mekah dan bergadang seperti pemuda-pemuda yang bergadang di malam hari." Teman pengembala kambing itu menjawab, "Tentu, aku akan menjaga kambing-kambingmu, pergilah ke sana tanpa masalah." Rasulullah pergi ke Mekah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, beliau mendengar adanya pesta, walimah, joget-joget, dan musik. Rasulullah bertanya, "Ini acara apa?" Orang-orang menjawab,
Dijawab oleh orang-orang, ini adalah pernikahan Fulan dengan Fulana. Jika sekarang, di zaman kita ini, menghadirkan biduan wanita dan joget-joget dengan suara musik seperti itu. Rasulullah berkata, aku ingin menikmatinya, aku duduk dan ingin mendengarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memukul beliau di telinga, seperti ada yang memukul cepat di telinga Nabi. Rasulullah langsung tertidur, tidur yang pulas, dan tidak ada yang membangunkan beliau kecuali keesokan harinya, ketika matahari sudah terik dan panas, baru Rasulullah bangun. Artinya, tidurnya benar-benar pulas. Kemudian, aku kembali ke temanku tadi, dan temanku bertanya kepadaku, bagaimana begadangmu tadi malam? Rasulullah berkata, aku ketiduran. Nanti malam, aku ingin pergi lagi. Tolong jagalah kambingku ini. Temanku menjawab, ya sudah, tidak apa-apa. Nabi mengulanginya lagi. Ketika Nabi duduk dan ingin mendengarkan dengan persis seperti sebelumnya, beliau menempelkan telinganya dan langsung tidur lagi. Tidak ada yang membangunkan Nabi, dan beliau tidur pulas sampai keesokan harinya ketika terkena sinar matahari yang panas, baru Nabi bangun. Allah menjaga beliau dalam keadaan seperti itu. Dalam riwayat lain dari Imam Al-Bukhari melalui Jabir bin Abdillah, ketika membangun Ka'bah pada usia Nabi sekitar 35 tahun, Nabi bersama pamannya, Abbas, termasuk yang membawa bebatuan sebagai material untuk Ka'bah. Abbas berkata kepada Nabi, hai ponakanku, ambil sarungmu yang kau pakai itu dan taruh di lehermu, agar jika kamu mengangkat bebatuan, lehermu tidak sakit, dan kamu terlindungi dari bebatuan. Maka Nabi membuka sarungnya, ingin meletakkannya di leher. Namun tiba-tiba Rasulullah pingsan, jatuh dan pingsan. Rasulullah memandang ke langit dan mengatakan, sarungku mana? Sarungku mana? Hal ini dijaga oleh Allah agar auratnya tidak terlihat. Kejadian ini terjadi sebelum beliau menjadi nabi, saat usia beliau sekitar 35 tahun. Setelah kejadian itu, tidak pernah terlihat aurat Nabi. Hal ini dijaga oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Rasulullah dikenal pada zaman itu sebagai seorang yang al-amin. Ada kisah menarik kita akan mereview saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun. Abu Talib memiliki urusan dagang di negeri Syam. Biasanya Nabi tidak banyak meminta dan tidak merepotkan pamannya, namun kali ini Nabi ingin ikut serta dengan Abu Talib. Hal ini membuat Abu Talib heran, karena Nabi tidak pernah menunjukkan keinginan seperti ini sebelumnya. Setelah berdiskusi dengan istri, Abu Talib menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan Nabi. Maka akhirnya, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Abu Talib ke negeri Syam dan ikut bersamanya dalam perjalanan. Saat kafilah mereka hampir tiba di negeri Syam, mereka melewati sebuah gereja di mana seorang pendeta bernama Bahiro tinggal. Riwayat yang tercatat dalam kitab Bukhari dan Muslim menceritakan peristiwa ini. Bahiro adalah seorang pendeta yang sedang menanti informasi tentang Nabi terakhir di jendelanya. Dia selalu memperhatikan setiap kafilah yang lewat, terutama yang berasal dari Jazirah Arab. Dalam kebetulan yang diatur oleh hikmah ilahi, kafilah Abu Talib, yang terdiri dari 3 atau lebih unta, melewati gereja tersebut. Saat kafilah Abu Talib lewat, ada awan yang menaungi mereka, yang berbeda dengan kafilah lainnya yang terkena terik matahari. Sampai sekarang, puing-puing gereja Bahiro masih ada di Syria sebagai bukti dari peristiwa ini. Tidak sengaja, kafilah Abu Talib melintasi sebuah gereja yang memiliki pohon kurma yang merunduk seakan-akan menyapa kafilah tersebut. Pendeta gereja memperhatikan hal ini dan memerintahkan untuk menanyakan kepada kafilah tersebut dari mana asalnya. Mereka menjawab bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab, tepatnya dari kota Mekah. Pendeta yang bernama Bahira mengatakan agar semua kafilah tersebut diundang untuk makan di gereja dengan layanan yang terbaik. Maka, secara singkat, mereka semua masuk dan saat kafilah yang lain sedang makan, hanya Nabi Muhammad SAW yang tertinggal di luar. Nabi tidak diizinkan masuk karena tradisi Arab kuno yang menyatakan bahwa anak kecil tidak boleh ikut makan bersama. Mereka harus menunggu sampai orang dewasa selesai makan baru boleh makan. Saat sedang makan, Bahira memperhatikan satu persatu anggota kafilah Quraisy ini. Dia melihat wajah mereka dengan saksama karena mereka mengetahui ciri-ciri dari Nabi terakhir. Melalui alisnya, wajahnya, kulitnya, dan garis keturunannya, semuanya jelas. Namun, tidak ada tanda-tanda kenabian pada wajah mereka saat sedang makan. Maka, Bahira bertanya kepada mereka apakah masih ada anggota kafilah yang tidak ikut makan. Mereka menjawab bahwa ada satu anak kecil yang di depan mereka, yang mereka suruh menjaga barang-barang mereka.
Bahira bertanya apakah dia boleh bertemu dengan anak tersebut. Mereka mengizinkan, karena mereka sedang asyik makan. Bahira keluar dan menemui Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk di bawah pohon. Bahira mengatakan, "Hai anak kecil, ikutlah bersamaku." Kafilahnya ditinggalkan dijaga oleh beberapa pegawai Bahira. Bahira membawa Nabi ke dalam ruangan gereja. Di Mekah, ada dua patung yang sangat dihormati oleh teman-temannya, yaitu patung bernama Lat dan Uzza. Patung-patung ini sangat dikultuskan di Mekah saat itu dan dianggap hebat oleh mereka. Jadi, jika seseorang bersumpah atas nama Lat dan Uzza, maka sudah tidak mungkin dia berbohong. Jika berbohong, akan ada konsekuensinya. Pendeta Bahira mengetahui hal ini. Dia berkata, "Hai anak kecil, saya akan mengajukan pertanyaan kepadamu atas nama Lat dan Uzza." Semua orang kuas sampai anak kecil pun mengetahui nama-nama ini. Mereka sangat ketakutan ketika mendengar nama tersebut. Apa jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu? Mengingat pada saat itu Nabi berusia 12 tahun, beliau masih tergolong kecil. Nabi menjawab dengan tegas, "Jangan sebutkan dua nama berhala itu, karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung-patung itu." Hal ini membuat Bahira penasaran. Dia memperhatikan wajah, alis, dan mata Nabi Muhammad SAW dengan saksama. Perlu diketahui, ciri fisik Rasulullah SAW sangat luar biasa. Rincian tentang ciri-ciri fisik beliau tercantum secara detail dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang ahli kitab mengenalinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka, terutama orang Yahudi dan Nasrani, benar-benar mengenali Nabi Muhammad SAW dengan baik. Sebagaimana yang terinci dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau besar dengan kelopak yang penuh dengan bulu mata yang lebat. Warna bola matanya putih yang bersih, dan hitamnya sangat pekat. Hidung beliau yang mancung, bibir, dahi, dan pipi beliau seimbang dengan wajahnya. Wajah beliau tidak berbentuk oval atau bulat, kulit beliau sangat putih. Bahkan pipi Nabi SAW berwarna kemerah-merahan. Dapat dikatakan bahwa beliau sangat tampan dengan keindahan yang luar biasa. Bahkan, ahli hadis menyatakan bahwa jika Yusuf diberi sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberi kegagahan dunia secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Nabi SAW dan tidak menyukainya. Beliau adalah manusia terbaik, pilihan yang paling sempurna, nasabnya yang paling mulia, dan pengetahuannya yang luas. Bahira memperhatikan hal-hal ini pada Nabi SAW. Semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada pada dirinya. Bahira masih ragu dan ingin membuktikan satu hal lagi yang juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Setiap nabi memiliki tanda kenabian yang menjadi ciri khas mereka. Apa tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata, tanda kenabian tersebut adalah seutas daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Daging tersebut memiliki warna merah yang bergradasi menjadi hitam kecoklatan, dan ditumbuhi dengan bulu-bulu yang lebat. Bahira pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai anak kecil, bisakah aku melihat punggungmu?" Nabi Muhammad SAW mengizinkan dan membuka punggungnya. Begitu Bahira melihat tanda tersebut, dia langsung menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang ditunggu-tunggu. Tanda itu adalah tanda kenabian. Dengan itu, pertemuan Bahira dengan Nabi Muhammad selesai. Kemudian, Bahira membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam ruangan untuk makan dan dia bertanya kepada Abu Talib, "Siapa walinya anak ini?" Abu Talib menjawab, "Saya adalah ayahnya." Namun, Bahira menyangkalnya dengan tegas, "Tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini kehilangan ayahnya saat berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Ibunya juga meninggal saat ia berusia 6 tahun. Dia dibesarkan dan dididik oleh kakeknya hingga berusia 8 tahun. Dan jika kau benar-benar kerabatnya, maka kau adalah pamannya." Abu Talib terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau tahu semua ini?" Bahira menjawab, "Kami menemukan informasi ini dalam kitab-kitab kami. Ketahuilah, keponakanmu ini adalah nabi terakhir yang telah dinantikan oleh banyak orang. Jika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dia berasal dari keturunan Arab, mereka pasti akan berusaha membunuhnya, sama seperti usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa. Jika mereka tidak menyukainya, maka jangan bawa dia ke negeri Syam. Segera bawa dia pulang." Akhirnya, Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah. Semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.